Semoga apa saja yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridhoinya dan memberikan berkah yang melimpah kepada kita semua. Baik Mitra Pas, warga Pati dan Mitra Pas, Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Maka sesaat lagi kami akan segera live. Jadi pastikan tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Jangan pindah channel. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama bersua kembali lewat udara dalam program kesayangan kita bersama Mitra Pas yang insya Allah hadir setiap hari Rabu dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba nanti, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa hadir kembali untuk Anda dalam program spesial kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Satu karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam Mitra Pas. Seperti biasa dalam kajian ini Anda juga bisa berinteraksi Mitra Pas melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa save nomornya langsung di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan di 0295385877 Mitra Pas. Untuk kesempatan sore kali ini kita akan membahas melanjutkan episode berikutnya. Kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Anbiya Mitra Pas ya. Dan ayatnya ayat 85. Baik, sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan ataupun materi. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha husnal khotimah. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan yang saya hormati juga sahabat saya Mas Arif yang senantiasa setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa yang kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah mendapat ridho dan diberkahi, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Anbiya ayat ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa amma Ismail fal muradu bihi ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Wa qad taqaddama dzikruhu fi surati Maryam wa kada Idris alaihi salam. Nabi Ismail yang diinginkan dalam ayat ini adalah Ismail putra Nabi Ibrahim.
yang mana keterangan tentang Nabi Ismail sudah diterangkan terlebih dahulu di surah Maryam. Begitu juga tentang sejarah Nabi Idris alaihissalam. Kita langsung kepada Wadal Kifli. Wa qala Ibnu Jurayj an Mujahid fi qawlihi qala rajulun salihun ghairu nabi. Dzul Kifli adalah seorang laki-laki yang solih, tapi beliau bukan dari golongan nabi. Amara qaumahu wa yuqimuhum lahu wa yaqdi bainahum bil adl. Jadi Dzul Kifli ini adalah seorang laki-laki yang bukan nabi, yang mendapat amanah dari Nabi Yusa, kemudian ia berjuang di tengah-tengah kaumnya, menegakkan keadilan dan memberikan putusan pada kaumnya. Fasumia Dzul Kifli. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid diterangkan cerita tentang Nabi Dzul Kifli. Diceritakan suatu saat Nabi Yusa. Nabi Yusa ini adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Pada waktu itu usianya sudah sangat sepuh, sangat tua. Kemudian ia mau mencari pengganti yang dapat berjuang di tengah-tengah kaumnya ketika ia telah wafat nanti. Nabi Yusa mencari penggantinya, mengumpulkan para pemuda-pemuda. Terus Nabi Yusa berbicara, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mau menjadi penggantiku dengan syarat ia mampu melaksanakan puasa selama 3 hari. Paginya sampai sore puasa, malamnya qiyamul lail." Wa yaqumu faqala ana. Kemudian berdirilah seorang pemuda dan ia mengatakan, saya sanggup. Ketika pemuda itu mengatakan saya sanggup, Nabi Yusa ini masih meragukan tentang kemampuan pemuda tersebut. Masa kamu sih? Yang lain mana? Coba tunggu dulu. Hari berikutnya Nabi Yusa menawarkan lagi, "Wahai kaumku, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mau menjadi penggantiku dengan berpuasa selama 3 hari, malamnya qiyamul lail, dan juga tidak boleh marah. Selama itu tidak boleh marah." Tidak ada yang mau mengganti. Nah, kemudian pemuda ini kembali lagi berdiri dan mengatakan, "Saya, wahai Nabi Yusa." Karena sudah mentok, tidak ada yang mau menjadi pengganti Nabi Yusa, maka Nabi Yusa pun mengabulkan kepada pemuda itu, yaitu dengan memberikannya syarat selama 3 hari harus berpuasa, malamnya qiyamul lail, dan tidak boleh marah. Jadi syaratnya itu 3. Nomor 1 puasa, nomor 2 qiyamul lail, yang ketiga tidak boleh marah. Mendengar berita ini, iblis itu marah besar. Iblis mengumpulkan para punggawa-punggawanya, kemudian berbicara dengan lantang, "Wahai para pasukan-pasukan, ini sudah ada pemuda yang dengan berani, dengan mantap menatap masa depannya menjadi pengganti Nabi Yusa. Ini sebuah informasi yang buruk yang dapat mengancam misi kita. Karena misi kita adalah menjerumuskan manusia ke dalam jalan yang salah. Kalau Nabi Yusa ini menanti mempunyai pengganti seorang yang tepat, maka ini akan menjadi penghalang. Siapa di antara kalian yang berani menggagalkan pemuda tersebut agar tidak bisa menjadi pengganti Nabi Yusa?" Ternyata tidak ada yang berani. Kemudian iblis sendiri yang turun tangan. Terus iblis ini berubah wujud menjadi seorang lelaki tua, kemudian menotok-notok pintu pemuda tersebut yang disebut Dzul Kifli dengan keras. Pada waktu itu
waktu zuhur beliau sedang istirahat qailulah, tidur siang. Karena malamnya qiyamul lail jadi tidak sempat untuk tidur, beliau mengambil waktu untuk tidur waktu siang. Ditotok lagi. Terus terbangun, siapa kamu? Lelaki tua itu mengatakan, aku adalah seorang tua renta yang telah dizolimi oleh umatku. Siapa yang menzolimimu? Terus diceritakan terus sehingga sampai sore dan telah hilang. Waktu tidur siangnya telah hilang. Terus pemuda tersebut mengatakan, begini saja, nanti aku tunggu waktu sore. Ketika aku mengumpulkan orang-orang banyak, kemudian nanti saya akan memberikan pengadilan dan akan memberikan apa yang menjadi hakmu. Ternyata setelah ditunggu sampai sore, orang tua itu tidak hadir. Hari yang kedua, ketika Zulkifli sedang istirahat siang, karena dia benar-benar kantuk ya, semalam suntuk tidak tidur, dia ingin tidur di waktu qailulah. Orang tua ini datang lagi, mengetuk pintu. Kemudian dibukakan, wahai Pak Tua, ada apa lagi? Bukankah kamu kemarin sudah saya berikan pesan, nanti sore datang, ini waktu istirahat. Saya semalam tidak tidur. Kenapa tidak engkau tepati? Orang tua itu mengatakan, wahai Zulkifli, sebenarnya aku mau datang sore kemarin, tapi para tetanggaku ini menghalangiku. Orang-orang itu sangat kuat dan memaksaku tidak bisa hadir. Kalau begitu, nanti sore saya tunggu. Saya tak persiapan dulu. Saya tak persiapan mengumpulkan para masyarakat. Nanti kamu datang dan kita selesaikan apa yang menjadi masalahmu. Dan ternyata Nabi Zulkifli ini hilang, waktu tidur siangnya itu hilang. Jadi dia siang mau istirahat diganggu oleh iblis itu sehingga tidak bisa tidur. Kemudian ia sibuk mempersiapkan majelisnya, karena dalam persidangan itu tentu harus banyak hal yang dipersiapkan. Ada meja, ada kursi, ada para audien, diundang semua. Setelah majelis telah siap, audien pun penuh, dan Zulkifli ada di tengah-tengahnya. Ternyata orang tua ini ditunggu sampai sore tidak hadir juga. Akhirnya Nabi Zulkifli ini sangat-sangat kantuk sekali. Dan malamnya, itu malam yang terakhir, dia mau tidak mau harus qiyamul lail. Nah, akhirnya apa? Di hari berikutnya ia berpesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, hari ini aku benar-benar lelah sekali. Aku puasa selama 3 hari dan malamnya qiyamul lail tidak tidur. Dan setiap aku mau tidur selalu ada tamu laki-laki tua yang selalu menggangguku. Tolong aku minta kepada kalian, siapapun orangnya jangan sampai masuk ke dalam rumah, karena aku benar-benar kantuk dan sudah tidak kuat lagi. Akhirnya Zulkifli, pemuda Zulkifli itu tidur. Setelah tidur, belum sampai tidur pulas, baru merebahkan badannya, orang tua itu datang lagi dan memaksa untuk masuk, padahal sudah ditahan oleh keluarganya. Wahai Pak Tua, mohon maaf, saya telah dipesan oleh pemilik rumah ini untuk tidak memberikan izin kepada siapapun, karena pemilik rumah ini benar-benar telah capek sekali. Dia 3 hari tidak tidur, dan dia harus melaksanakan beberapa ibadah-ibadah sebagai persyaratan menjadi pengganti Nabi Yusa. Ketika dihalang-halangi, semua pintu masih tertutup rapat, dan akhirnya iblis itu, karena memang iblis itu mempunyai keistimewaan ya. Jadi iblis melihat ada lubang kecil, kemudian dengan kemampuannya, dengan kelebihannya, iblis ini mampu menghilang, kemudian menjadi asap, masuk di dalam lubang itu dan masuk ke dalam rumah Zulkifli dan tetap menggedor-gedor pintu. Nabi Zulkifli
terbangun dan tidak jadi tidur. Kemudian pintu dibuka. Wahai Pak Tua, ada apa lagi kamu kesini? Pak Tua itu pun menceritakan hal yang sama, bahwa ia dizalimi oleh orang-orang tetangganya dan dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Akhirnya pemuda Dzulkifli itu keluar dan menemui keluarganya yang ada di luar rumah. Wahai keluargaku, wahai saudaraku, bukankah kalian semua sudah aku pesan? Jangan pernah kau izinkan siapapun masuk ke dalam rumahku. Karena aku sudah 3 hari tidak tidur. Setiap malam aku beribadah. Setiap pagi aku berpuasa. Badanku sangat capek sekali. Kenapa? Kenapa kamu masih mengizinkan seorang laki-laki tua itu untuk masuk dan mengganggu istirahatku waktu siang? Dan ternyata keluarga pemuda Dzulkifli itu terkejut. Wahai saudaraku, sungguh aku telah menahannya di pintu gerbang ini. Aku telah menahan dia agar dia tidak bisa masuk. Kelihatannya ada yang aneh. Pintu masih terkunci, pintu belakang, pintu depan masih terkunci. Tapi kok orang tua ini bisa masuk? Saya rasa ini ada yang hal aneh ini. Saya rasa dia bukan manusia. Akhirnya pemuda Dzulkifli baru ingat, oh ya, ini adalah misi setan untuk memancing emosiku agar aku marah kepadanya. Kalau aku marah, nanti aku akan batal untuk menjadi pengganti Nabi Yusa. Maka pemuda Dzulkifli masuk ke dalam ruangan dan berkata kepada orang tua tersebut, wahai Pak Tua, alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepadaku tentang siapa kamu. Kamu adalah musuh Allah, iblis alaihi laknah. Seketika itu Pak Tua itu terus berubah menjadi wujud aslinya, yaitu menjadi iblis. Dan Dzulkifli mengatakan, perlu kamu ketahui wahai musuh Allah, sungguh kamu tidak bisa menghalangiku untuk menjadi pengganti Nabi Yusa. Dan aku tidak akan marah. Setelah kejadian itu maka iblis dengan kecewa menghilang begitu saja. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, pemuda tersebut berhasil melewati beberapa persyaratan yang diajukan oleh Nabi Yusa, yaitu dengan berpuasa 3 hari, malamnya qiyamul lail, berarti tidak tidur, dan juga tidak marah. Meskipun dalam perjalanannya ini diganggu oleh iblis. Nah, ini membawa sebuah pelajaran, ada ibrah, ada perjalanan, ada pelajaran dalam cerita ini. Bagaimana kita tahu bahwa suatu kaum itu pertama wajib ada pimpinan, baik pimpinan secara pemerintah ataupun pimpinan secara agama. Kalau kita tahu di dalam sejarah Bani Israel itu selalu ada nabi-nabi yang diangkat dari antara mereka sendiri. Dan yang sedang kita bahas adalah Nabi Yusa. Ketika ia telah sampai kepada usia tua, maka ia mempunyai inisiatif untuk mencari penggantinya. Akhirnya beliau mencari pengganti dengan mengajukan 3 syarat, dan berhasillah seorang pemuda dari Bani Israel. Karena keberhasilan tersebut ia disebut sebagai Dzulkifli. Ibrah pelajaran yang kedua, bahwasanya di dalam perjalanan mencapai ridho Allah, di dalam berjuang dalam suatu umat, pasti di situ akan ada gangguan dari iblis dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya tidak akan rela apabila manusia ini berpegang teguh kepada syariat Nabi Muhammad, berpegang teguh kepada syariat Allah. Dan iblis tidak akan pernah rela melihat manusia ini dalam ketakwaan. Pasti iblis dan segala bala tentaranya ini akan berusaha untuk menggelincirkan manusia dari berbagai arah. Sebagaimana kita tahu di dalam surah Al-A'raf, bagaimana keterangan iblis bersumpah kepada Allah, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis dan segala bala tentaranya ini akan mengepung manusia, akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Iblis akan mendatangi manusia dari depan. Iblis akan mendatangi manusia dari belakang. Iblis akan mendatangi manusia dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Dari 4 arah ini manusia terkepung. Dari arah depan maksudnya iblis akan berusaha agar manusia ini melupakan masa depan yang hakiki. Apa itu masa depan hakiki? Pertama yaitu kematian. Yang kedua adanya alam barzah. Yang ketiga adanya yaumul qiyamah. Yang keempat adanya yaumul mahsyar. Manusia dikumpulkan. Yaumul ba'as, manusia dibangkitkan. Kemudian ada pertanggungjawaban, ada mizan. Di sana ada yaumul hisab, yaum hari pembalasan, ada siratal mustaqim, dan terakhir ada surga dan neraka. Jika kita tidak waspada, iblis akan menutup dari arah depan sehingga kita akan lupa dengan kematian. Kita akan lupa dengan hari pembangkitan. Kita akan lupa bahwa Allah akan memintai setiap pertanggungjawaban dengan apa yang telah kita lakukan. Yang nampak hanya masa depan duniawi, masa depan yang bersifat hanya sementara. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian juga iblis akan datang dari arah belakang. Apa maksudnya? Iblis akan mencoba dan selalu berusaha agar manusia lupa dengan sejarahnya. Lupa kalau manusia itu berawal dari barang yang hina. Lupa bahwa manusia adalah makhluk yang awalnya tidak ada kemudian diadakan. Lupa kalau manusia bisa sukses itu karena ada peran orang tua di belakang. Ada peran para guru-guru dan para tokoh pahlawan. Ketika manusia telah melupakan semua sejarahnya, maka pertama kali akan muncul orang-orang yang sombong. Dia akan merasa hebat dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa hebat tanpa perjuangan orang tua dan tanpa perjuangan guru-gurunya. Ini sangat berbahaya. Dan tentu karena ini juga masih dalam bulan-bulan Agustus, maka kita jangan sampai dilupakan oleh setan tentang sejarah-sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang bertahun-tahun selama kurang lebih 3 abad memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dengan apa kita mensyukurinya? Dengan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, baik kita bangun secara mental jiwa bangsa Indonesia ataupun pembangunan secara fisik. Kalau kita sampai lupa, maka tujuan iblis akan terwujud dan kita akan tergelincir menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mendatangi manusia dari arah kanan. Mengandung arti iblis akan berusaha menyibukkan manusia, berusaha menjerumuskan manusia lewat jalur keluarga. Maka banyak orang yang kokoh dan akhirnya tercerai-berai karena masalah keluarga. Banyak orang-orang hebat secara dari luar tidak bisa digoyahkan, tapi dari intern tergoyahkan dan akhirnya ia menjadi tidak fokus dan akhirnya menjadi hilang istiqomahnya karena urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarga. Kemudian dari arah kiri adalah arah pergaulan. Bagaimana manusia ini adalah makhluk yang mudah berubah, mudah meniru, dan juga makhluk yang selalu ingin tahu. Jika manusia ini salah dalam bergaul, jika manusia ini salah dalam memilih kawan dan teman, maka pasti iblis akan datang pada saat itu dan akan menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan ini mari kita benahi dengan cerita Nabi Dzulkifli, bagaimana perjuangannya untuk menjadi pengganti Nabi Yusa. Dengan segala rintangan yang ditimbulkan oleh iblis, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama. Karena pada dasarnya hidup ini adalah saling ganti mengganti. Keberadaan kita di sini adalah sebagai ganti dari orang tua. Keberadaan pemuda-pemuda sekarang adalah sebagai ganti para generasi-generasi tua. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Maka kita hati-hati, kita bentengi diri kita
kita bentengi para pemuda kita agar kelak di masa depan menjadi para pengganti-pengganti yang hebat, agar kelak di masa depan menjadi pengganti-pengganti yang kuat, sebagaimana pemuda Dzulkifli yang mampu menjadi pengganti untuk Nabi Musa dengan segala rintangannya, dan Allah memberikan ridho, kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Demikian kajian kita surah Al-Anbiya, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin. Jadi dua ayat ini berkaitan dengan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, dan lebih menitik beratan kepada cerita Nabi Dzulkifli. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya buka sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Arif. Monggo Mas Arif. Baik, Mitra Pas, Anda bisa bergabung untuk berdiskusi, tanya jawab ya. Boleh, monggo. Saya undang Anda di 0295385877. Sementara untuk SMS dan juga WhatsApp bisa Anda manfaatkan di 02953, maksud kami di 085277999101. Kami juga membuka kesempatan untuk Anda komentar di fanpage kami, karena kami live menggunakan audio visual di Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Mitra Pas. Dan yang sudah bergabung, nah ini menarik ini, yang sudah masuk di yang sudah komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati, dari Vira. Ini menanyakan, pada saat zaman Nabi dulu di Bani Israel, apakah sudah ada musik? Dan bagaimanakah hukum mendengarkan musik? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya. Di zaman Nabi atau Bani Israel sudah ada musik. Karena musik itu pertama kali diperkenalkan oleh setan itu di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Cukup tua Ustadz ya? Ya, cukup tua. Jadi ketika itu setan, iblis ini, laki-laki iblis ini memberikan inspirasi kepada wanita-wanita pada zaman Nabi Nuh untuk membunyikan seruling-seruling, dan juga untuk menabuh gendang-gendang itu, sehingga melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Itu jawaban pertama. Yang kedua, hukum musiknya. Kalau kita berbicara hukum musik itu nanti akan masuk ke dalam kajian yang luas. Pertama, musik yang mengandung unsur malahi. Ada organ, ada gitar, ada seruling. Ini kan juga ada hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang itu. Karena ini dapat melalaikan dari zikrullah, dan juga dapat mengundang unsur minum arak. Yang ketiga, alasannya karena mengundang unsur syahwat ya dalam musik itu, maka jumhur ulama itu mengharamkannya. Sedangkan untuk musik-musik marawis yang biasanya digunakan untuk rebana, digunakan untuk Maulid Nabi, karena ini juga ketika Nabi Muhammad ini datang dari Mekah menuju ke Madinah, ini disambut dengan ini tola rebana. Jadi itu karena Nabi melihat, dan Nabi juga menyaksikan, dan Nabi tidak memberikan larangan, berarti itu kan diperbolehkan. Jadi kalau musiknya ini mengundang unsur-unsur malahi itu kan sebagaimana dalam hadis terangkan, ada gitar-gitar, seruling, gendang, yang ini dapat membuat efek. Satu, efek pertama adalah melalaikan dari zikrullah. Efek kedua adalah dapat memotivasi orang minum khamr. Bagaimana kita lihat ya, sekarang itu kan ada musik yang viral di TikTok itu, yang si kok bagi dua tahap itu ya, dari Lubuk Linggo itu kan ternyata kalau dicermati artinya kan ajakan untuk ke narkoba itu. Nah, ini kan berarti ya itu larangannya, alasannya karena itu. Ketiga, karena ada unsur syahwat, jadi haram. Yang kedua, musik-musik terbana ini dibolehkan. Begitu. Terima kasih. Baik, Mbak Vira yang sudah bergabung komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, Anda bisa share juga Mitra Pas sehingga ikhwan Anda bisa mendengarkan ya. Kalau misalkan ketinggalan, bisa menyimak lagi, memutar ulang dari awal. Ketika nanti acara kami selesai, Anda bisa putar ulang kembali. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
ketika seorang nabi ingin mewariskannya kepada salah satu umatnya, ini melakukan sebuah ikhtiar, sama halnya seorang kiai ataupun guru ataupun ustadz yang akan mewariskan atau juga memberikan ilmunya kepada santri pilihan. Apakah bisa dikatakan seperti itu dari Mas Rukan? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, terima kasih. Jadi setiap nabi itu mempunyai syariat yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Sebagaimana nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika suatu saat nanti digantikan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin, kan tidak menggunakan semacam ritual yang dilakukan oleh nabi-nabi dari Bani Israel. Jadi setiap nabi itu mempunyai syariat yang berbeda-beda. Kalau Nabi Yusa tadi untuk menjadi penggantinya harus puasa selama 3 hari, malamnya qiyamul lail dan tidak boleh marah. Tapi kalau Nabi Muhammad cukup sederhana, apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Begitu. Baik. Sebentar lagi adzan maghrib akan berkumandang. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, lindungilah kami, selamatkan kami dari segala macam tipu daya musuhmu iblis dan segala bala tentaranya, ya Allah. Selamatkan iman kami, ya Allah, dan keluarga kami, dan jagalah hati kami. Semoga senantiasa berpegang teguh kepada syariat-syariat Nabi Muhammad SAW, dan belas kasihanlah kepada kami agar kami dapat meninggalkan segala macam maksiat dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan kehilafan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya, Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.